Halo Bunda, kita harus tahu bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Percepatan perbaikan gizi masyarakat Indonesia diprioritaskan pada 1000 hari pertama kehidupan atau sering disebut dengan 1000 HPK. Sedangkan strategi pemberian makan bayi dan anak mengacu pada Global Strategy for Infant and Young Child Feeding yang merekomendasikan standar emas PMBA yaitu IMD, pemberian ASI eksklusif, PMBA, dan melanjutkan pemberian ASI hingga umur 2 tahun. IMD atau inisiasi menyusui dini yang dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya sesegera mungkin setelah melahirkan dan dalam waktu 1 jam. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain sampai usia 6 bulan. PMBA adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan pada bayi mulai dari 6 bulan, di mana ASI saja tidak mencukupi untuk pemenuhan gizinya. Prinsip dasar PMBA harus memenuhi 4 syarat yaitu tepat waktu, akurat, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Usia 6-8 bulan. Cara pembuatannya. Bahannya menggunakan bahan makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dengan jumlah yang cukup. Karbohidrat berasal dari beras, jagung, atau biji-bijian. Protein hewani seperti telur, ikan, daging sapi, dan lain-lain. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kedelai, tempe, dan lain-lain. Lemak dapat diperoleh dari minyak kelapa, minyak sawit, atau santan. Sedangkan sumber vitamin dan mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Cara pembuatan MPASI mudah dan bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana yang ada di rumah seperti cobek atau ulekan. Semua bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan mineral yang digunakan dilumutkan menjadi satu hingga menjadi seperti bubur. Frekuensi pemberian 2-3 kali setiap hari dan 1-2 kali selingan. Tekstur mulai dengan bubur kental, makan lumut. Jumlah diberikan mulai dengan 2-3 sendok makan setiap kali makan dan bertahap hingga 1/4 mangkok ukuran 250 ml atau 125 ml. Usia 9-11 bulan. Cara pembuatannya, sumber karbohidrat seperti nasi dihancurkan dengan menggunakan pisau, begitu juga dengan bahan lainnya seperti protein hewani atau ikan, ataupun daging ayam yang dicacah atau dicincang halus menggunakan pisau. Hal serupa juga dilakukan untuk protein nabati maupun sayuran. Setelah semua makanan dihancurkan, ibu bisa menyusun makanan tersebut di dalam wadah seperti piring atau mangkok layaknya menyajikan makanan pada orang dewasa. Kemudian makanan selingan seperti buah yang memiliki tekstur lunak seperti pepaya atau pisang yang cukup dipotong-potong dengan ukuran kecil, dan jika menggunakan buah yang bertekstur keras, wajib memancing terlebih dahulu untuk memudahkan anak mengkonsumsinya. Frekuensi 3-4 kali setiap hari dan 1-2 kali selingan. Tekstur, makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang oleh bayi. Jumlah 1/2-3/4 mangkok ukuran 250 ml sekitar 125-200 ml. Usia 12-23 bulan. Saat anak berusia 12 bulan atau 1 tahun, sebenarnya anak sudah bisa diberikan makanan keluarga. Hal penting yang dapat diperhatikan adalah memastikan makanan yang disajikan di rumah adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Usahakan menggunakan bahan-bahan segar untuk memberikan makanan terbaik bagi anak. Hindari pemberian atau membiasakan anak untuk makan makanan instan dalam kemasan karena mengandung zat gizi tidak lengkap dan mengandung bahan pengawet. Frekuensi 3-4 kali setiap hari dan 1-2 kali selingan. Tekstur, makanan keluarga. Jumlah 3/4 atau 1 mangkok ukuran 250 ml. Usia di atas 1 tahun. Frekuensi 3-4 kali setiap hari dan 1-2 kali selingan. Tekstur, makanan keluarga. Jumlah 1 mangkok ukuran 250 ml. Jika tidak mendapatkan ASI, maka tekstur yang diberikan sesuai dengan kelompok usia. Frekuensi
sesuai dengan kelompok usia dan ditambahkan 1-2 kali makanan ekstra dan 1-2 kali selingan. Jumlah sesuai dengan kelompok usia dengan penambahan 1-2 gelas susu per hari, 250 ml dan 2-3 kali cairan, air putih, atau kuah sayur. Pemberian makan bayi dan anak adalah investasi terbaik bagi kita yang dapat kita berikan bagi masa depan anak kita. Mari kita pastikan setiap anak mendapatkan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Bersama kita dapat menciptakan generasi yang sehat dan bahagia. Bersama-sama, mari kita perhatikan pentingnya pemberian makan bayi dan anak.